Halo, selamat datang di Bincang Film bersama saya Johan. Saya Fahri. Dan di episode kali ini kita akan memperbincangkan film Indonesia berjudul Catatan Harian Si Boy. Film ini ceritanya adalah tentang seorang anak muda bernama Satrio yang bertemu dengan seorang cewek bernama Natasha. Dan kemudian Satrio memutuskan untuk membantu Natasha mencari dan menemukan Boy karena ibunya Natasha, si Nuke, mantan pacarnya Boy, sedang sakit keras dan Nuke tuh ingin bertemu Boy sekali lagi gitu lah ya. Iya. Nah, dari proses pencarian itu si Satrio ini belajar tentang apa itu arti persahabatan, cinta dan keluarga ya, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin kita mengulas filmnya. Ada baiknya sih kita ngomongin dulu sebenarnya Catatan Harian Si Boy ini menurut lu dia remake, reboot atau spin-off? Kalau menurut Dari Catatan Si Boy. Yang pertama ya. Dari Catatan Si Boy yang pertama. Ya, kalau menurut gua sih film ini spin-off. Spin-off. Karena dia punya karakter yang beda banget. Bahkan maksud gua si Boy ini udah nggak terlalu dibahas gitu. Dia cuman jadi kayak catatan kaki doang di film ini. Karena si Boy nggak terlalu banyak, dia jadinya ini spin-off sih menurut gua. Spin-off ya. Iya. Karena kalau misalnya dia reboot itu Boy yang baru lagi, terus semua karakternya sama. Iya. Ada si siapa yang kayak karakter Didi Petet, karakter Dede Yusuf, adeknya, semuanya ada gitu. Tapi ini kan sekarang udah beda. Udah beda. Namanya beda, nama karakter Iya, beda iya, ya. iya. Iya sih. Menurut lo? Dan gue pernah baca juga sih di sebuah media waktu itu waktu film ini rilis 2011. Si kalau nggak salah produsernya atau sutradaranya bilang ini spin off gitu. Jadi bukan remake. Menegaskan gitu sutradaranya atau produsernya, gue lupa ya. Nah, iya sih. Kalau dari logikanya sih ini spin off karena ya tadi lo bilang Boy-nya masih ada di situ gitu. Boy-nya masih ada di situ dan ini ceritanya tentang orang lain sebenarnya, tapi masih di universe-nya Catatan Si Boy. Tapi aneh menurut gua karena menurut gua ini remake, soft remake lah, soft remake karena karena walaupun ceritanya berbeda, bukan Si Boy lagi gitu. Nama karakter utamanya adalah Satrio. Tapi ceritanya mirroring banget gitu loh. Iya. Mirroring banget sama film Catatan Si Boy yang pertama. Benar sih. Jadi ada karakter si cowok yang maco itu, terus ada karakter ceweknya yang baru pulang dari luar negeri. Iya. Terus ada mantannya yang ngikut dari luar negeri yang jadi rivalnya si karakter utama. Terus ada karakter banjinya juga. Terus ada teman baiknya si Boy juga yang namanya mirip Andi. Kan kalau di film yang baru Andi, kalau yang film yang lama Kendi gitu. Jadi menurut gue walaupun ini spin off, tapi menurut gue niat pembuat film itu dia pengen nge-remake sebenarnya. Nah, selain karakternya, adegan-adegannya juga mirroring. Iya. Mencerminkan satu sama lain, kayak ada adegan Di WC. di WC. Mereka lagi ngumpul gitu. Karakter utamanya Satrio ke WC terus disamperin sama rivalnya itu. Dan saling nguji gitu di WC. Yeah. Nyata lo jantan orangnya. Measuring dicks. Iya. Penasaran mau lihat? Berani bayar berapa? Itu sih, jadi menurut gue ini soft remake kalau menurut gue. Iya, masuk akal sih kalau ini soft remake. Kita mulai masuk ke ini ya, ulasan ya. Iya. Mungkin gue dulu kali ya, karena kayaknya yang attitude-nya lebih positif terhadap film ini tuh gue ya. Iya. Jadi menurut gue film ini tuh film yang bagus banget. Ini salah satu film Indonesia yang paling bagus menurut gue. Jadi gue suka semua hal tentang film ini. Jadi ceritanya bagus, udah pasti lah ya, ceritanya bagus, castingnya bagus. Tapi yang lebih spesial lagi menurut gue, film ini sebagai remake, dia mampu memperbaiki apa yang kurang dari film sebelumnya. Itu sih. Dan perbaikan itu menurut gue kena banget buat gue. Karena kalau misalnya lo ingat di review kita Catatan Si Boy yang pertama, keluhan gue kan tuh karena gue nggak bisa simpatik sama karakter Si Boy kan. Waktu itu kan gue bilang karakter Si Boy ini Superman deh. Iya terlalu ideal ya. Terlalu ideal. Tapi nggak digambarkan kayak Si Boy ini
apa sih kemampuannya selain dia menjadi macho dan keren gitu loh. Jadi kekayaan bokapnya, gitu kan. Di kampus kerjanya cuma nongkrong itu keluhan gua. Terus ada kayak indikasi bapaknya si Boy itu korupsi. Benar. Nah di film yang remake ini semuanya itu diperbaikin, Ri. Kita tahu si Satrio ini kerjanya apa, hobinya apa, dan dia dapat duit dari hobinya itu kan. Jadi si Satrio ini di film ini digambarkan dia kerja di bengkel, dia suka mobil dan dia kerja di bengkel dan kadang-kadang dapat duit dari balapan liar, iya kan? Iya betul. Itu. Nah terus soal indikasi korupsi itu, bagus banget si penulis skenario yang baru ya, dia embrace itu gitu. Nggak coba bikin sesuatu yang obscure, tapi malah di embrace. Jadi bapaknya Satrio bener-bener korupsi dan di penjara. Ya. Dan si Satrionya justru kayak kita jadi kagum sama karakternya karena begitu tahu bapaknya korupsi diceritakan si Satrio ini kabur dari rumah dan make his own way gitulah, living on his own gitu. Nah, itu menurut gua mengagumkan gitu daripada si Boy gitu yang kerjaannya nggak jelas, jadi mahasiswa juga kita nggak tahu pintar atau enggak gitu kan? Nggak kelihatan benar tuh. Itu sih salah satu yang bikin gua jatuh cinta sih sama film ini gitu. Jadi dia memperbaiki apa yang menurut gua keluhan-keluhan gua di film yang sebelumnya. Kalau gue sih emang menurut gue juga film ini tuh bagus banget. Secara pembuatannya semuanya tuh enak. Selalu enak kok, film yang enak dilihat gitu. Itu pasti setengah dari film bagus gitu. Ya setengahnya lagi tuh ya ceritanya dan actingnya gitu kan gitu. Dan gue setuju sama lo, itu salah satu film yang properly made banget. Tapi karena film ini mengacu pada film sebelumnya ya, yang pertama atau sequel dari pertama, Catatan Si Boy, yang karakternya si Boy ini tuh bener-bener wah ideal lah. Kita sebagai anak muda seharusnya mengacu diri kita tuh pada orang ini gitu. yang sebenarnya itu in a way itu agak aneh sih, tapi karena film itu cult banget, terus dibuat spin-off ini, kita tuh gue tuh jadi berharap wah ini ada clash prinsip apa nih di film ini yang bakal menarik gitu. Kayak kalau si Boy kan dari pertama kan dia orangnya terlihat prinsipal yang ideal gitu kan, yang kayak no sex, no drugs, yang terus kayak gue kesatria nih dihadepin sama 4 orang, gue jalan sendiri gitu. Itu kan yang in real life tuh nggak bakal kejadian gitu. Iya. Nah di film ini nih nggak ditunjukin nih ideal karakternya si Boy ini, maksudnya yang jadi diceritain tuh justru si Satrio. Gue sebagai penonton emang agak berharap agak banyak nih apa istilahnya kayak diskursus prinsipnya si Boy sama si Satrio ini gitu. Tapi seingat gue kan juga di review kita yang pertama kan kalau nggak salah keluhan kita tuh karena si Boy-nya ini terlalu ideal kan. Iya emang. Sama dia kayak menjual nilai yang enggak masuk akal gitu. Bukan nggak masuk akal sih, jadi kayak agak berceramah sih. Kayak gitu, benar sih. Iya. Ya itu kan keluhan kita kan. Benar. Ya kenapa lo berharap itu ada di film yang baru? Karena itu yang ngebuat film itu appealing ya. Iya itu appealing sih, benar itu appealing. itu kayak wah yang gue sebagai penonton pengen lihat itu ada shift, perbedaan prinsip itu aja sih, atau shift kayak si Boy ini kenapa berubah, terus gimana Satrio ini ngebantu dia ngerubah itu untuk jadi manusia ideal lagi. Jadi lo berharap kayak misalnya kalau Catatan Si Boy itu value-nya ini, maka yang remake-nya harusnya ada value yang berbeda gitu ya? Ada. Walaupun value-nya clash, tapi harusnya ditonjolin itu. Nggak usah ditonjolin banget, tapi ada lah kayak nyerempet dikit gitu. Tapi di sini tuh kurang ngejual value ya. Benar. Spin-off-nya ya emang spin-off aja. Gitu.
Ya kalau menurut gue sih justru gue bersyukur sih film remake ini nggak ada yang aneh-aneh kayak di catatan si Boy yang dulu ya. Tapi bukan nggak ada value-nya juga sih. Jadi film ini pun menggambarkan kayak Ada lah. kayak ada moral value yang diajarkan untuk anak-anak muda gitu, kayak misalnya lo kalau mau mulai sesuatu selesain lah sampai akhir gitu lah. Itu kalau nggak salah salah satu temanya sih yang diulang-ulang mulu ya. Terus kayak soal persahabatan dan keluarga itu sih kan di akhir ya, kayak si Satrio ini kayak belajar gitu bahwa ya temen lo itu keluarga yang lo pilih sebenarnya gitu kan. Terusnya keluarga lo itu adalah ya kayak takdir Tuhan yang harus lo terima dengan lapang dada gitu. Yang akhirnya digambarkan kayak si Satrio ini kayak berbaikan dengan ayahnya yang koruptor itu gitu sih. Nah itu juga menurut gua justru menjadi kayak film yang remake ini lebih baik daripada yang pertama karena ada karakter development. Iya sih. Itu emang berasa banget sih. Tapi karakter development ini nih terkadang tuh kalau kita lihat as a viewer gitu ya, kayak ini seharusnya nih orang nih kalau misalnya nggak nyari masalah kayak begini nih, ini nggak bakal terjadi. Kayak banyak banget drama di film itu tuh yang kayak lah ini orang ngapain sih gitu. Padahal dia udah bagus gitu. Ya emang for the sake of the movie sih emang pasti digituin, tapi jelasin dulu kali ya penonton kayak apa sih maksudnya karakter development tuh. Jadi kayak kalau di film yang remake ini kayak kita tahu ada perkembangan karakter gitu. Dari Satrio dari yang awalnya panasan, orangnya semau-maunya, mungkin bisa ada kira-kira dalam tanda kutip egois. Terus dari masalah-masalah yang muncul sepanjang film, dia kemudian menyadari sesuatu gitu yang buat dia menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah di film yang lama di catatan si Boy nggak ada. Dia emang kayak gue manusia sempurna ya. Berantem 4 orang gue hadepin sendiri. Terus abis itu mau balas dendam nggak boleh gitu. Pokoknya kalau karakter si Boy itu udah sempurna sehingga dia menutup ruang untuk karakter development. Itu yang menurut gue salah satu alasan juga yang bikin catatan si Boy yang lama tuh film yang jelek gitu. Nah kalau film yang remake ini ada karakter development dari yang awal Satrio itu panasan. Bermasalah mulu kan sama polisi, tapi dari adegan awal sama polisi itu kita tahu kalau si Satrio ini bikin kita simpati karena dia ada adegan kayak tos-tosan gitu loh sama polisinya. Iya kayak berarti kayak ya walaupun dia bermasalah sama polisi kita tahu dia orang baik gitu. Sebagai karakter dia nunjukin sisi yang lebih manusiawinya sih kalau si Satrio ini dibandingkan si Boy. Si Boy emang udah si Boy itu hampir nggak ada flaws-nya. Nah kalau Satrio ini flaws-nya banyak. Dan dari situ itu jadi kayak ruang buat penulis skenario ini untuk ngembangin cerita sih. Gitu. Kalau catatan si Boy nggak ada. Lu mau beresin apaan? Hidup lu aja berantakan, lu gimana mau beresin yang lain? Karakter ininya sih, karakter si Niko menurut gue oke juga, bagus sih. Dia bule yang ganggu banget gitu, dapat banget, actingnya dapat banget loh. Kita lihat dia sebel banget gitu, kayak mau ngapa sih ini orang gitu. Kelihatan sih kayak orang yang udah lama di luar, berada di suatu kelas atau apa kelompok sosial tertentu dan dia kayak jadi nggak punya sensitivitas gitu ya terhadap real world atau dunia nyata gitu sih. Karakternya supporting role-nya juga bagus. Wah, supporting role-nya sih menurut gue kena banget sih, apalagi si Andi yang diperankan oleh Abimana. Abimana ya. Itu bagus banget. Gue pas dia ngomong, "Ya lo kalau pergi ninggalin tai terus, ya lo cuma ninggalin tai doang gitu, lo nggak berubah-berubah gitu, lo nggak ngadepin masalah lo." Itu gue nonton scene itu tersentuh sih. Jadi dibandingkan sama film catatan si Boy yang lama juga, ini juga indikasi sih bahwa film yang remake tuh lebih baik dari dilihat dari supporting role-nya. Jadi supporting role-nya semuanya itu punya peran dalam cerita, nggak kayak film yang lama. Jadi kan tadi udah kayak gue bilang ya, karakter si Satrio ini panasan gitu. Nah dari sifatnya itu jadi dia menghadapi masalah mulu tuh si Satrio kan. Nah masalahnya itu merembet ke teman-temannya, keluarganya. Benar. Gitu. Nah ini yang nggak ada di film yang lama. Gitu. Ya sih. Ya langsung verdict aja kali ya. Verdict aja. Siapa dulu nih? Gue dulu kali ya.
Verdiknya atas film catatan si Boy 2011 ini bagus banget dan gue sangat merekomendasikan teman-teman untuk nonton film ini sih. Jadi kalau dari gue sih 2 jempol ke atas. Kalau gue sih kalau lo belum nonton yang pertama, gue rekomen. Tapi kalau udah sih agak kecewa mungkin dikit. Tapi sebagai film secara keseluruhan ini sih film bagus banget. Sebenarnya. Well made ya. Well made banget. Gue jarang banget nemuin film well made ini sih di Indonesia. Ya itu catatan harian si Boy, remake dari catatan si Boy tahun 87. Lo bisa nonton itu di Disney Channel, Disney Plus Hotstar. Hotstar ya, Disney Channel gitu. Gitu. Tonton teman-teman. Dan kalau bisa sih bandingin sama film yang lama gitu. Iya lo. Untuk pelajarin sih apa yang membuat suatu film tuh buruk, apa yang membuat suatu film tuh bagus. Itu aja sih dari kita. Ya. Tutup ya. Tutup ya. Oke, sampai sini aja ulasan film catatan harian si Boy. Sampai ketemu di ulasan-ulasan film berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.